Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak ya, 12 zodiak. Untuk pertama saya mengambil kartu untuk Anda, zodiak Capricorn ya. Kita akan melihat edisi di bulan Oktober, bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang kamu lalui dengan sisi halangan dan sisi hambatan ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk zodiak Capricorn termasuk orang yang memang cukup memiliki sebuah pendirian yang tetap tegas pada dirinya ya, tapi terkadang juga bisa berubah-ubah, terkadang juga memiliki sebuah sikap yang mungkin mencemooh ataupun sikap yang mungkin dalam bertindak ya. Untuk zodiak Capricorn terkenal dengan sifatnya mungkin pemaaf ya, sifat yang bijaksana, tapi juga kadang mungkin dengan penilaian ya, mungkin takabur dengan sebuah penilaian yang cukup kurang menggembirakan ataupun memuaskan hati ya, sehingga mungkin lebih banyak merugikan dan membuat sebuah hubungan yang kurang bagus. Tapi sebenarnya untuk zodiak Capricorn orangnya cukup baik ya, cukup telaten, tapi ya mungkin kurang bisa melihat dari si baik buruknya dengan penuh seksama ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu zodiak Capricorn, kita akan melihat dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke teman-teman, kita akan melihat kepribadian kamu yang positif, yang akan kamu jalankan dalam hal positif di bulan Oktober. Ini ada kartu Epiphany. Kartu positif reveal your gift ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah harapan yang akan kamu dapatkan. Mengungkapkan segala sesuatunya dengan pemberian, dengan hadiah, ataupun dengan sebuah kehormatan ya. Nah, jadi sini yang saya lihat adalah sisi positif yang kamu jalankan dengan kepribadian kamu. Kamu lebih banyak mengungkapkan, mengekspresikan, dan melepaskan segala bentuk potensi bakat kamu ya, yang ada di dalam diri kamu. Nah, itu sangat bagus sekali untuk kamu, hal yang positif ya. Kepribadian kamu di sini adalah berani mengambil tindakan dari sekarang. Nah, itu yang terbaik ya. Nah, jadi bagaimana dengan sisi negatifnya yang akan kamu dapatkan? Ini mengenai tentang yang namanya serendipity ya, menyatu dengan arus. Nah, ini adalah sisi kepribadian yang cukup negatif ya. Karena kenapa? Dalam arus kehidupan, kamu tidak bisa mempercayai berkat cahaya, berkat yang melimpah ya. Nah, jadi kamu tidak percaya pada upaya dan kamu tidak bisa mengenali tanda-tanda kebetulan yang terjadi di sekitar kamu. Jadi merge with the flow ya. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu tidak ada sesuatu kekuatan jiwa kamu dalam menggapai apa yang menjadi bakat kemampuan kamu. Sebenarnya dalam sisi positif, kamu bisa sesuatu hal yang bisa kamu kembangkan. Tetapi sisi negatifnya, kamu tidak mendapatkan sebuah titik arus dalam kehidupan kamu seperti apa. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu capaikan, ini kurang maksimal. Jadi apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Ke dalam arus kehidupan kamu di sini adalah kamu tidak seharusnya melakukan apa yang seharusnya kamu capaikan, apa yang kamu lakukan. Kamu tidak sadar, tidak menindaklanjuti sebuah kelimpahan, keberuntungan, keberkahan yang terbentuk di dalam lingkungan sekitar kamu ya, sehingga hal yang negatif pun datang membelenggu kehidupan kamu. Seperti apa, zodiak Capricorn tidak memberikan sebuah kepercayaan dalam diri kamu. Apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, tidak memberikan sebuah ekspresi, gambaran bahwa kamu bisa mencapai bakat kemampuan kamu seperti apa. Jadi kepribadian kamu positif dan negatif, alangkah baiknya kamu lebih banyak membina diri lebih bagus ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi apa yang harus kamu hadapi. Yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober itu courtship, high honor, family room ya. Nah, coba di sini kita akan melihat bagian courtship mengenai tentang sebuah hubungan, mengenai tentang sebuah persahabatan, ataupun mengenai tentang sebuah hubungan kerjasama, kolega, bisnis, usaha ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa yang akan kamu hadapi di bulan Oktober ini mengenai tentang sebuah status sosial, suatu hubungan ya.
mewakili sebuah kehidupan sosial kamu, mewakili sebuah pertemuan pribadi ataupun bisnis ya. Nah, di sini persahabatan yang mungkin bisa memberikan kamu petunjuk tentang apa dan kemana arahnya ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah pertama mengenai tentang sebuah high honor, sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang bakal diberikan kepada kamu di bulan 10 ini ya. Ini adalah kartu yang cukup memungkinkan dan bermakna positif sama sekali ya. Positif yang cukup baik untuk kamu dalam meraih sebuah kehormatan, keberhasilan, promosi ataupun kenaikan gaji. Sebuah pujian, mungkin naik jabatan ya. Karena yang saya lihat di sini adalah kartu yang cukup bagus sekali yang bisa kamu wakilkan dalam mencapai apa yang bisa menuju sebuah bentuk pemecahan masalah. Mungkin dalam bentuk penerimaan pekerjaan, promosi ataupun pemecahan masalah dalam pembentukan jalan resolusi yang terbaik ya. Nah, di satu sisi ada kartu family room. Ini mengenai tentang sebuah kerjasama antar kekeluargaan ya. Family room ini mengenai tentang sebuah musyawarah mufakat, tentang sebuah apa yang akan kamu capai dalam waktu yang sangat cepat, dan memastikan, mempertimbangkan apa yang menjadi segala sesuatu yang terdekat, apa yang menjadi jalan resolusi yang terbaik dalam memecahkan masalah, dalam memberikan sebuah rencana apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan ya. Karena yang saya lihat di sini adalah sikap yang harus kamu jalani, yang harus kamu hadapi adalah sebuah kehormatan, sebuah persahabatan, jalannya sebuah hubungan yang baik, dan tercapailah sebuah musyawarah mufakat. Nah, coba di sini kita akan melihat selanjutnya bagaimana apa yang harus kamu capai nantinya. Di dalam kehidupan kamu pasti akan mendapatkan sebuah halangan, hambatan kamu di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat pertama mengenai tentang sebuah bentuk halangan. Halangan dipengaruhi oleh batu malachite, kunzite ya. Nah, malachite ini ya, malachite ini mengenai tentang pembentukan apa yang akan dihadapkan sebuah bentuk halangan. Di sini yang salah adalah kamu kurang bisa merencanakan perjalanan sehari ataupun keseharian yang kamu lakukan ya. Dengan tujuan dan rencana kamu yang akan terbentuk sebuah unsur elemen ya. Di sini ya mungkin kalau saya di sini adalah kamu kurang bisa mencapai energi yang positif, energi yang memuncak ya. Terus juga di sini ada kartu kunzite, ini mengenai tentang sebuah harapan, sebuah hubungan, sebuah rencana tujuan kamu seperti apa. Di sini yang saya lihat di sini, kamu kurang bisa meluangkan waktu untuk bisa menikmati hal-hal kesederhanaan dalam hidup kamu ya. Awal baru tidak akan kamu datangkan karena yang saya lihat kamu kurang bisa bersikap positif dan sesuatu energi yang memang datang kepada kamu ya. Jadi tidak ada sebuah energi yang lebih maksimal yang bisa kamu dapatkan. Jadi banyak halangan dalam hidup kamu, seperti apa yang akan kamu capai kurang berhasil dan kurang bisa memaksimalkan diri kamu ya. Berpuas diri pun juga sangat kurang sekali, sehingga meluangkan waktu dalam hal kesederhanaan pun kurang adanya sisi positif. Jadi apapun yang kamu capai di sini ya, kamu kurang adanya sebuah pendekatan diri kamu kepada Tuhan kamu dan jiwa kamu seperti apa. Kamu tidak menentukan jiwa kehidupan kamu seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Karena Divine Feminine ini mengatakan bahwa apa yang kamu sikapi dan apa yang akan kamu berikan tidak tergerak oleh sebuah keinginan dan harapan yang mungkin membawa dalam sebuah masa depan. Jalan resolusi kehidupan kamu di sini adalah tidak menemukan sebuah jalan. Hambatan kamu di sini adalah halangan ya. Mengenai kamu di sini, yang menjadi halangan kamu itu kamu kurang adanya sebuah kesederhanaan, waktu yang diberikan jiwa kamu kepada Tuhan kamu, sehingga kamu apapun yang sebenarnya kamu cari itu tidak terdaftar di dalam jiwa kamu. Apa yang menjadi keinginan kamu hanya sebagai iming-iming saja dan tidak tercapai dengan baik. Jadi apapun yang kamu mau tidak tercapai dengan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu hanya bisa berkata janji-janji dan janji saja, tetapi janji hanyalah sebuah iming-iming saja, sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai tidak tergerak dalam suasana hati yang baik. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti, itu adalah sebuah bentuk halangan ya. Karena untuk kamu zodiak Capricorn, kamu kurang adanya sebuah penjiwaan, religius kamu sama sekali tidak tergerak sama sekali, tergerak hati oleh hal yang positif juga tidak ada, sehingga hal kesederhanaan pun sangat susah ya. Nah, sekarang kita akan melihat segi hambatan. Hambatan kamu dipengaruhi oleh batu labradorite,
selenite ya, labradorite. Ini mengenai tentang sebuah kemampuan ya, yang mana di sini adalah yang menjadi hambatan adalah pendekatan diri kamu mendengarkan kata intuisi hati kamu, hati jiwa kamu, dan sebagai kemampuan, bakat kemampuan talenta yang ada di dalam diri kamu. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah selenite yang namanya di sini, ini mengenai tentang sebuah bentuk jalan resolusi bagaimana harus kamu sikapi ya. Selenite mengenai tentang sebuah penenangan pikiran, peningkatan kesadaran kamu secara menyeluruh ya. Jadi apa yang harus kamu di sini adalah kamu tidak ada sebuah kedamaian di dalam diri kamu, jiwa kamu juga tidak ada, sehingga lebih banyak bergejolak dan tidak memberikan sebuah energi cahaya yang baik. Sehingga dalam diri kamu di sini kamu tidak menciptakan ruang yang aman dan tenang, baik dalam di lingkungan sekitar kamu, baik di dalam rumah kamu. Sehingga apa yang kamu berikan di sini, kamu kurang fokus dan kamu kurang bisa tegas pada diri kamu sendiri ya. Kamu kurang bisa melihat dan merasakan hal yang negatif. Sehingga itu yang menjadi hambatan bahwa kamu itu tidak bisa melihat dengan situasi kondisi dengan jelas dalam tujuan hidup kamu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ada nourish, ada sorcery. Kamu harus ada sebuah bentuk pemeliharaan jiwa kamu dengan baik. Dengarkanlah intuisi kata hati kamu seperti apa yang diinginkan oleh raga kamu. Jiwa kamu menginginkan bahwa kamu harus lebih banyak bersahabat dengan intuisi kata hati kamu. Dan kamu harus ada sebuah kata kebijaksanaan. Kata bijak dalam diri kamu dalam merencanakan, dalam menjalani hidup kamu seperti apa adanya. Jadi yang menjadi sebuah hambatan adalah kamu kurang adanya sebuah pemeliharaan jiwa kamu, raga kamu, psikis kemampuan kamu, dan pendekatan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Religius kamu kurang adanya sebuah pendekatan, apalagi sebuah kenyamanan. Sehingga pola kebijaksanaan yang kamu capai tidak memberikan sebuah efek yang membahagiakan. Ya, apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai, banyak sebuah hambatan yang harus kamu lalui dan ya banyak sesuatu yang harus kamu perbaiki. Sehingga kehidupan kamu di bulan Oktober benar-benar bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, itulah adalah segi halangan dan segi hambatan kamu, apa yang menjadi tujuan hidup kamu sehingga kamu susah untuk bisa berhasil dan sukses. Bisa lancar dan apa yang keinginan kamu susah untuk kamu gapai. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang harus kamu perbaiki supaya kamu bisa mencapai segala energi yang positif. Pertama ada kartu snow, yang kedua ada kartu music, terus yang ketiga ada kartu sun. Ya. Nah, pertama ada kartu snow ya. Kartu snow ini mengenai tentang namanya sebuah kesunyian, kesepian ya. Yang mana di sini adalah kamu membiarkan diri kamu itu terjatuh, kamu membiarkan diri kamu hidup dalam sendirian. Kamu membiarkan bahwa kamu berbicara hanya demi keegoisan kamu. Anda tidak perlu mengeluarkan berbagai pendapat ya untuk segala hal, untuk mengenai tentang kehidupan kamu ataupun apa yang kamu mau. Kalau bisa kamu berbicara dengan kata-kata yang cukup menyejukkan, yang menyenangkan. Berkata-kata harus bisa lebih berhati-hati ya. Siapapun kamu berbicara, kamu jangan menyakiti perasaan mereka. Terkadang apa yang kamu amati, cara terbaik untuk mendapatkan sebuah kabar adalah sebuah pembentukan kepercayaan diri kamu. Ya, jadi apa yang kamu inginkan di sini, berhati-hatilah, biarkanlah diri kamu bisa mendapatkan zona kenyamanan dan keamanan. Ketenangan jiwa kamu itu yang paling penting. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah sun, ya, sebuah cahaya. Yang mana di sini ini mengenai tentang sebuah keinginan, ya. Kamu harus bisa lebih banyak mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Setiap hari membawa sebuah kemungkinan dan sebuah bentuk peluang yang baru ya. Nah, jadi apa yang kamu inginkan di sini sebenarnya bisa kamu capai ya. Yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak berkonsentrasi untuk lebih banyak membangun aktivitas kamu seperti apa. Kamu harus bisa lebih banyak beristirahat, menciptakan kesehatan yang stabil, dan mungkin kamu bisa lebih banyak bersinar terang ya dari biasanya ya. Jujur dan transparansi itulah yang sangat penting pada saat ini. Jadi menjadi sangat sadar, lebih terhubung oleh energi yang baik ya. Jadi segala sesuatu bisa membantu kamu menemukan
lebih memudahkan sesuatu hal yang lebih besar dalam segala hal, ya. Sehingga di sini yang salah adalah lebih terobsesi dalam sebuah emosional unsur elemen api, ya. Keinginan kamu di sini berdasarkan sebuah ego yang cukup tinggi, yang cukup besar. Syukurilah apa yang sudah kamu miliki. Nah, dan yang terakhir ini mengenai tentang sebuah musik, ya. Musik dalam hidup kamu, apa yang harus kamu capai ke depannya, ya. Mengenai tentang sebuah rasa sukacita, apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai. Ini mengenai tentang sebuah kepribadian kamu, kesunyian dalam hidup kamu, dan berhati-hati dalam menggapai apa yang bisa menjadi impian kamu. Dan inilah yang menjadi sorotan dalam hidup kamu. Syukurilah apa yang sudah kamu miliki dan lebih banyak bersyukur tentang apa yang sudah kamu rasakan. Terus yang ketiga, rasa sukacita. Di bulan Oktober ini, kalau bisa, kamu harus bisa lebih banyak mengubah suasana hati kamu seperti suasana musik, ya. Di sini kamu harus lebih banyak meningkatkan emosi getaran kamu yang cukup baik, emosi getaran kamu yang cukup besar, ya. Jadi ciptakanlah apa yang bisa kamu berikan dengan cara kamu dalam mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan diri kamu lebih seutuhnya, ya. Jadi ibaratnya di sini adalah mungkin kamu bisa mengubah suasana hati kamu dengan sesuatu situasi kondisi dan segala kemampuan yang sudah kamu raih, kemampuan yang bisa kamu capai nantinya, ya. Jadi apapun yang kamu inginkan nantinya benar-benar bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, jadi ini udah juga kamu tahu, ya, apa yang menjadi keinginan, apa yang harus kamu perbaiki. Berhati-hatilah dalam berkata-kata, berbicara, dan jangan terlalu menyinggung perasaan orang lain. Terus yang kedua, syukurilah apa yang ada dan kamu jangan terlalu memaksakan kehendak dan bersikaplah sukacita, ya. Nah, jadi itulah bentuk gambaran kehidupan kamu, perjalanan hidup yang harus kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan kamu. Jadi kamu perbaikilah dan kamu sikapilah kehidupan kamu seperti apa keadaannya dan jangan terlalu banyak muluk-muluk dalam mempersiapkan masa depan kamu nantinya, ya. Sikapilah yang masa sekarang dan berhati-hatilah dan selalu mencapai sesuatu dengan secara bertahap, ya. Oke, kita akan beralih mengenai tentang asmara percintaan kamu. Bentuk emosional dan cinta, perasaan antara si dia dengan diri kamu. Kita akan melihat antara si dia gimana emosional, cinta dan perhatian ke kamu. Di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang yang namanya sebuah bentuk pola hubungan, ya, hubungan yang cukup baik dengan sesuatu yang gambaran mengenai tentang pasangan kamu, ya. Terus juga di sini kejujuran itulah yang paling utama. Nah, kenapa di sini bentuk pola hubungan kamu di sini ini mengenai tentang yang namanya it takes strength to recognize the need for change, ya. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini mengenai tentang yang bisa kamu capai adalah harapan, keinginan dan tujuan kamu seperti apa yang harus kamu capai, yang harus kamu raih supaya kamu bisa membahagiakan dia dan kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif, ya. Nah, apa yang sesuatu hal, ya, ini seolah-olah kamu bisa mengetahui apa yang dia mau, seolah-olah dia pengennya kamu bisa merasakan, bisa mengalami, bisa tahu apa yang dia mau gitu loh. Pengennya supaya kamu tuh bisa lebih tahu daripada apa yang dia mau gitu loh. Dia pengen supaya kamu ada sebuah kejujuran. Dia pengen supaya itulah yang paling penting dalam hidup kamu. Itulah hidup dalam si dia dengan diri kamu. Dia pengen supaya tidak ada sebuah kebohongan, menjalin sebuah hubungan yang cukup baik dan tercapailah sebuah hubungan yang harmonis. Ya, dia pengen supaya kamu lebih mengerti dia. Dia pengen kamu supaya kamu bisa lebih tahu keinginan itu seperti apa dan apa yang dia jalankan dan apa yang dia mau, ya. Jalani hubungan, bentuk pola hubungan kini dia pengennya supaya hubungan itu baik-baik saja dan penuh dengan seimbang. Jadi pengennya kamu yang selalu bertindak menjadi sebagai ketua ataupun sebagai kepala dan dia sebagai ekor, ibaratnya begitu. Jadi dia yang memimpin jiwa kamu,
Mungkin dia pengen supaya kamu tuh bisa tahu apa yang menjadi tujuan hidup kamu, tujuan hidupnya antara dia dengan diri kamu, ya. Nah, itu coba kita akan melihat dari segi diri kamu, ya. Nah, apa yang menjadi dari si dia dengan diri kamu dengan si dia? Pertama, ya, cintai dirimu apa adanya. Love who you are. I love you. Actions speak loudly, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah pengennya kamu mengharapkan si dia mencintai dirinya apa adanya, gitu ya. Pengennya supaya pasangan si dia bisa tahu bahwa kamu mengharapkan dia mencintai dia, tidak ada banyak muluk-muluknya, dan mencintai dia apa ala kadarnya aja, gitu ya. Jadi mencintai apa adanya dan bisa menerima kamu dengan sepenuh hati, ya. Ada sebuah delightful and deserving, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup bisa dirasakan, energi yang bagaimana yang bisa dirasakan oleh si dia, gitu ya. Dan ungkapan rasa cintanya memang kamu mengungkapkan bahwa kamu benar-benar mencintai dia, mengasihi dia, dan menyayangi dia seperti menyayangi dirimu sendiri, ya. Jadi these are powerful words, ya. Jadi ada sebuah kekuatan dan cinta untuk kamu, untuk si dia juga. Sebenarnya kamu pengen mengungkapkan sesuatu hal dengan secara lebih lantang, dengan secara lebih terbuka. Karena di sini yang salah mungkin ada banyak yang membatasi jiwa kamu seperti apa. Jadi express your love through actions, ya. Ini mengenai tentang sebuah gambaran ekspresi perasaan, emosional diri kamu dengan si dia itu sebenarnya inilah yang pengen kamu ungkapkan, inilah sebenarnya yang aku sayangi, yang aku cintai, yang aku berikan dengan sepenuh hati kepada kamu. Ibaratnya kamu seperti gini, kamu pengennya mengekspresikan bahwa saya benar-benar mencintai, saya benar-benar menyayangi dan mengasihi kamu. Tetapi saya mencintai kamu apa adanya, bukan demi ada apanya, gitu. Jadi kamu pengennya kamu sama si dia itu, kalau bisa kamu bisa lebih mengerti dia juga. Kamu pengennya dia mengerti kamu mengerti dia juga, gitu. Jadi pengennya dia selalu ingin mengekspresikan bahwa tidak ada sesuatu kepura-puraan ataupun yang sesuatu kepalsuan dalam menjalin hubungan. Tapi kamu pengennya, kamu ingin selalu baik-baik saja, dan mungkin itulah yang bisa saya berikan dengan sepenuh hati, gitu ya. Jadi kamu pengennya ya beginilah ungkapan perasaan saya, dan beginilah pengen kamu tahu kalau saya pun juga benar-benar mencintai kamu, gitu ya. Jadi terhadap si dia pengennya kamu begini, kamunya pengen begitu. Ya, sama-sama sih memberikan sebuah energi yang cukup baik. Hanya saja mungkin kalian kurang ada keterbukaan dalam menceritakan atau mengekspresikan hati, perasaan, jiwa kamu satu sama lain, ya. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Capricorn itulah sudah selesai saya bacakan. Jika memang ada pertanyaan, ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Penjaya ada memberikan sebuah harga edisi paket promo di bulan September selama 1 bulan. Bisa mengambil harga paket promo dengan sesuai budget yang lebih murah, dan mungkin bisa juga ikuti aturan yang terdahulu, ya. Jadi bisa berkonsultasi sesuai dengan budget keinginan kamu. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.